Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai teknik penarikan sampel. Tentu kita akan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sampel? Jadi kalau kita jalan-jalan di pusat perbelanjaan, seringkali kita tawarkan parfum atau mungkin disemprotkan ke tangan kita oleh sales dan kadang diberikan parfum dalam kemasan mini. Sebenarnya apa yang diberikan kepada kita itu adalah, eee, salah satu atau merupakan sampel dari, eee, parfum yang diuji cobakan kepada kita. Begitu juga misalnya kalau seorang ibu-ibu memasak sayur, kemudian dia memasukkan garam ke dalam sayur, setelah itu sayur kemudian, diaduk agar supaya garamnya sudah dimasukkan tadi tercampur secara merata, kemudian diambil 1 sendok, setelah itu dicoba apakah, sayuran itu sudah terasa, eee, enak atau terlalu asin, maka apa yang dicoba oleh ibu dalam 1 sendok itu adalah sampel. Nah, sekarang bagaimana penerapannya dalam statistik, tentu, seperti yang tadi bahwa rasa yang Ibu rasakan terhadap, sayur itu akan mewakili sayur yang ada di dalam panci. Begitu pula aroma yang ada, yang dirasakan oleh, kita tadi dari parfum yang disemprotkan, maka itu, bisa kita katakan kalau misalnya harum maka itu mewakili, kemasan parfum yang dalam botol yang besar. Nah, hubungan sampel ini dalam statistik, ini juga bisa dilihat contohnya misalnya dalam pemilihan presiden RI, di mana dalam, perhitungan hasil pemilihan itu, diadakan hasil, eee, perhitungan cepat namanya quick count dengan mengambil sebagian dari sampel TPS kemudian, menghitungnya mendahului real count dan biasanya hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh dari, real count. Kalau kita melirik ke definisi dari sampel, maka sampel adalah bagian dari populasi yang ingin kita teliti. Jadi sampel ini harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri. Dalam, sampel kita perlu memahami istilah, unit analisis dan unit observasi. Apa yang dimaksud dengan unit analisis? Jadi, unit analisis sebenarnya adalah satuan yang menjadi sumber data. Pada kasus tertentu, terkadang unit analisis dapat sama dengan unit observasi dan bisa juga berbeda. Misalnya kalau kita meneliti misalnya keluarga sebagai unit analisis, maka eh, terkadang eh, unit observasinya adalah kepala keluarga. Jadi yang kita wawancarai sebenarnya adalah kepala keluarga sebagai unit observasi, tetapi unit analisisnya adalah keluarga. Jadi unit observasi adalah dari mana kita bisa mendapat informasi dari unit analisis. Kemudian dalam sampel itu juga ada yang dikenal dengan istilah sampling unit dan sampling elemen. Nah, tentu kita bertanya, yang mana yang dimaksud dengan sampling unit? Jadi sampling unit adalah satuan yang muncul dalam proses penarikan sampel secara bertahap. Jadi kalau kita ingin melakukan penarikan sampel, kalau penarikan sampelnya kita lakukan 1 kali, maka
Unit di mana kita menarik sampel itu disebut sebagai sampling unit. Berbeda dengan kalau penarikan datanya diambil beberapa kali. Sampling elemen adalah satuan yang menjadi target akhir dalam proses penarikan sampel. Jadi jika proses penarikan sampel ini dilakukan dalam satu tahap, maka sampling unit itu sama dengan sampling elemen. Tetapi jika dilakukan dalam beberapa tahap, maka sampling unit ini bisa berbeda dengan sampling elemen. Karena setiap penarikan hasil dari sampel, maka itu disebut sebagai sampling elemen. Jadi mungkin dalam satu sampling unit bisa ada beberapa sampling elemen. Nah, kenapa kita perlu melakukan penarikan sampel? Jadi ada beberapa hal di mana sampel perlu diambil dari populasi. Yang pertama adalah dapat menghasilkan analisis dan data yang lebih akurat dan mendalam. Kemudian yang kedua menghemat waktu penelitian. Tentu akan berbeda kalau misalnya kita meneliti populasi secara keseluruhan dibandingkan dengan kita hanya meneliti pada sampel yang mewakili populasi. Kemudian yang ketiga adalah kita menghemat biaya operasional penelitian. Berikutnya, ruang lingkup penelitian bisa menjadi lebih luas. Jadi hasil penelitian nanti bisa kita generalisasi selama prosesnya sesuai. Kemudian berikutnya adalah hasil penelitian akan lebih fokus. Selanjutnya kita mempelajari mengenai teknik penarikan sampel. Dalam penelitian ada dua jenis teknik penarikan sampel, yaitu yang pertama adalah teknik penarikan sampel probabilita atau probability, dan yang kedua adalah teknik penarikan sampel non-probabilita. Selanjutnya kita akan mempelajari apa sih perbedaan antara penarikan sampel probabilita dengan teknik penarikan sampel non-probabilita. Teknik penarikan sampel probabilita ini adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi kalau setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, maka itu masuk ke dalam probabilitas sampling. Sementara teknik non-probabilita adalah teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama. Jadi kalau semua populasi atau sebagian dari populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel, maka itu masuk ke dalam teknik penarikan sampel non-probabilita. Selanjutnya, ada beberapa teknik penarikan sampel untuk probabilitas sampling. Yang pertama dikenal adalah teknik acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua adalah teknik acak sistematis atau systematic random sampling. Yang ketiga adalah teknik acak berlapis atau stratified random sampling. Dan yang keempat adalah teknik acak berkelompok atau cluster random sampling. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknik acak sederhana atau simple random sampling. Teknik ini paling mudah dilakukan. Ini misalnya pengundian pemenang arisan. Jadi ibu-ibu seringkali kalau arisan, lot arisan itu adalah salah satu teknik yang paling sederhana dalam memilih sampel, di mana kalau kita lihat bahwa pada teknik arisan itu, maka semua populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk keluar pada saat dilakukan lot.
Ini, teknik ini dapat digunakan jika populasi homogen dan tidak banyak jumlahnya, misalnya 20 orang atau 30 orang. Kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan tabel angka acak. Bisa juga untuk membantu kita dalam melaksanakan teknik acak sederhana, ini kita menggunakan tabel angka acak. Tahapan-tahapan dari penarikan sampel menggunakan teknik acak sederhana ini ada dua. Yang pertama adalah membentuk kerangka sampel dan kemudian memberi nomor urut seluruh unsur yang ada dalam kerangka sampel. Yang mana dimaksud dengan kerangka sampel ini, jadi kalau misalnya kita akan meneliti mahasiswa dalam suatu kelas atau dalam suatu eh, ruangan, jumlah mahasiswanya ada 50 orang, maka setiap mahasiswa itu kita beri nomor, namanya nomor populasi atau sampling frame atau kerangka sampel. Jadi daftar populasi itu nanti disebut sebagai kerangka sampel. Kemudian tahapan yang kedua adalah memilih unsur yang akan dijadikan sampel. Acak dengan cara undian atau menggunakan tabel angka acak. Jadi setelah kita buat, misalnya yang 50 tadi kita sudah buat dalam bentuk nomor, kalau misalnya kita butuh 10, maka tentu 50 nomor tadi ini kita masukkan dalam kotak, kemudian kita load dan kita undi untuk mendapatkan 10 nomor yang akan dipilih sebagai sampel. Itu yang sederhana. Ini contoh, ada 125 pasien di suatu ruang perawatan yang akan diambil 10 orang sebagai sampel. Jadi populasinya berjumlah 125, kemudian kita buat sampling frame-nya, setiap populasi kita beri urut nomor 001 sampai dengan 125. Nanti selanjutnya kita akan menggunakan 3 digit nomor pada tabel angka acak. Kan tentu akan cukup melelahkan apabila 125 pasien ini kita buat kertasnya masing-masing, kemudian kita masukkan ke dalam kotak lot. Ini waktunya cukup melelahkan sehingga mungkin kita memerlukan tabel angka acak. Nah, ini adalah cuplikan tabel angka acak. Nah, kita bisa memilih mau mulai dari mana. Misalnya dalam pembahasan ini kita lihat kita mulai dari angka 8 yang ada pada kolom ke-16, kemudian baris ke-9. Kemudian kita akan mengambil urutan ke kanan 84093 dan seterusnya. Kemudian karena pemilihan sampel kita tadi adalah 3 digit, maka kita akan mengambil angka-angka misalnya 840, 934, 973 dan seterusnya. Nah, dari tabel angka acak ini diperoleh karena kita butuh 10 dari angka 125, jadi 3 digit yang kita dapatkan dari urutan angka acak tadi itu yang di bawah 125 ke bawah, maka itu kita bisa ambil sebagai sampel sampai dengan mencukupi 10. Kita lihat 064 itu masuk sebagai salah satu, jadi kita ambil 064 sebagai sampel yang pertama. Tapi kelihatannya ini pun menjadi kurang efektif karena ada banyak nomor yang terbuang, sehingga ini bisa diantisipasi. Cara antisipasinya adalah dengan membuat kelipatan. Ya, misalnya tadi yang 125, kita punya 125 orang dalam satu populasi. Nah, 125 ini kita buat kelipatannya 3 digit dengan kelipatan 125. Jadi 125, 250, 375, tambah 125, 500, 625, sampai dengan kelipatan tertinggi adalah 875. Karena kalau 1000 sudah 4 digit,
sehingga kita hanya sampai pada 875. Kemudian nomor-nomor yang tadi yang, dari, tabel, bilangan acak, misalnya kita dapat nomor yang pertama adalah 840. Maka 840 ini kita kurangkan dengan, kelipatan bilangan 125, kelipatan angka 125 yang paling dekat di bawah dari 840. Nah, kalau kita lihat paling dekat di bawah dari 840 ini adalah 750. Jadi kita ambil 840 dikurang 750 sama dengan 090. Jadi, dalam kerangka sampling tadi, populasi dengan nomor urut 090 itu menjadi sampel yang pertama. Kemudian kita ambil lagi ke angka yang kedua yang kita dapat dari tabel bilangan acak 934, kita kurang lagi dengan kelipatan bilangan acak yang tertinggi dari 125 tadi adalah 875. Kita ambil lagi 934 kurang 875 dapat 059. Maka ini adalah menjadi sampel yang kedua dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke teknik yang kedua yaitu teknik acak sistematis. Teknik acak sistematis atau systematic random sampling ini dilakukan jika populasi homogen atau jumlah sampel yang sangat banyak, kemudian eee eee, populasi homogen, populasinya sangat banyak, kemudian jumlah sampel yang kita perlukan juga banyak. Nah, bagaimana tahapannya? Yang pertama adalah susunlah kerangka sampel dalam kelompok dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah responden. Kemudian yang kedua, pilihlah salah satu kelompok yang ada dengan cara acak. Jadi ini bisa dilakukan sistematik random sampling ini kalau populasinya homogen. Kemudian jumlah populasi banyak dan sampel yang kita butuhkan juga banyak. Nah, kita lihat contohnya. Jadi misalnya dalam suatu wilayah ini jumlah penduduknya sebanyak 5.000 orang. Kemudian akan diambil 100 orang sebagai sampel. Nah, caranya populasi dibagi dengan jumlah sampel yang akan diambil, ini kita akan ketemu dengan 50 kelompok. Kemudian kita perlu menyusun kerangka sampel berdasarkan kelompok. Misalnya kelompok 1 isinya nomor 1, kemudian 2 nomor 2 di kelompok 2, nomor 3 kelompok 3, nomor 4 di kelompok 4, nomor 5 di kelompok 5, kemudian dan seterusnya. Sehingga nanti dengan menggunakan undian, kita akan memilih kelompok 1 sampai dengan 50 secara acak. Jadi nanti yang terpilih hanya misalnya 1 kelompok saja. Jadi kelompok yang terpilih itulah nanti seluruh anggota yang ada dalam kelompok itu yang akan menjadi sampel. Nah, misalnya yang terpilih adalah kelompok 5, maka seluruh anggota kelompok 5 adalah sampelnya. Tentu isi dari kelompok 5 ini kurang lebih kalau kita urut seperti yang tadi ya, kita bagi dalam 50 kelompok, isinya adalah nomor 5, nomor 55, nomor 105, 155, dan seterusnya. Atau bisa dikatakan bahwa isi dari kelompok 5 itu adalah mereka yang mulai dari nomor populasi 5 dan kelipatan 50 selanjutnya. Namun tidak semua populasi yang kita miliki jumlahnya adalah genap, terkadang ganjil. Nah, bagaimana solusinya? Sama dengan yang tadi, dengan di teknik acak sistematis, jadi kalau misalnya ini ada contoh ya, suatu wilayah memiliki penduduk sebanyak 5.543 orang, kemudian akan diambil 100 orang sebagai sampel, maka sama populasi ini kita bagi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Nanti ketemu angka 55,43. Kemudian kita coba ambil salah satu angka dari angka 1 sampai dengan 55 secara acak, misalnya kita ambil angka 5,7. Ini namanya adalah menggunakan interval fraksional.
Selanjutnya, 5,7 itu kita, ambil sebagai sampel yang pertama, 5,7, kita bulatkan karena ini orang ya, konkret, maka kita, ambil sampel yang nomor 6. Kemudian 5,7 ini ditambah tadi dengan hasil pembagian populasi dibagi jumlah sampel itu, 55,43. Nah, 5,7 tambah 55,43 dapat 61,13. Ini berarti sampel nomor urut 61. Kemudian 61 ini, 61,13 kita tambah lagi 55,43, dapat lagi, angka 117. Kemudian, 116,56 ditambah 55,43 dapat 171,99, dapat nomor 172. Jadi ini, rumusnya cukup mudah, sehingga kita bisa mengeneratnya dalam, file Excel untuk bisa mendapatkan urutan populasi yang kita perlukan atau nomor-nomor populasi yang kita perlukan, untuk, kita ambil sebagai sampel. Selanjutnya teknik yang ketiga dari, probability sampling adalah teknik acak berlapis atau stratified random sampling. Stratified random sampling ini dilakukan apabila populasi tidak homogen, tetapi heterogen. Yang mana yang dimaksud dengan populasi homogen? Populasi homogen itu adalah populasi yang memiliki kesamaan karakteristik, ya. Beda dengan kalau heterogen. Kalau heterogen itu memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya dari segi pendidikan ada, kita lihat ada yang lulusan SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Misalnya dari, kita lihat perbedaan karakteristik dari agama, ada yang agama Islam, ada agama Kristen misalnya. Kemudian dari perbedaan karakteristik dari jenis kelamin, misalnya ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Atau dari tempat tinggal, penghasilan. Nah, penarikan sampel tentu untuk bisa representatif terhadap populasi, tentu kita harus melihat perbedaan sifat populasi yang tadi. Ada dua jenis stratified random sampling, yaitu yang pertama adalah proporsional, eee, yaitu sampel sebanding dengan jumlah populasi, dan yang kedua adalah non proporsional, di mana sampel tidak sebanding dengan jumlah populasi. Sekarang kita akan mempelajari yang mana itu yang proporsional dan mana yang non proporsional. Nah, kita, lihat dulu bagaimana rumus untuk yang proporsional stratified random sampling. Jadi misalnya untuk sampel dari, stratifikasi yang pertama atau strata 1 atau sifat yang pertama, maka, populasi dibagi dengan total populasi dikali dengan total sampel. Ini kita, jabarkan dalam contoh. Misalnya kita akan menarik sampel sebanyak 50 orang dari suatu populasi penduduk dengan karakteristik. Misalnya lulusan SD ada 20 orang, lulusan SMP ada 40 orang, lulusan SMA ada 55 orang, kemudian lulusan perguruan tinggi ada 15 orang. Nah, ini jumlah, populasinya ada 130 orang. Nah, kita butuh 50 orang dari 130 orang ini, dengan proporsi, yang, sesuai dengan, jumlah, populasi dari masing-masing sifat atau stratifikasi. Nah, tentu kita menerapkan rumus yang tadi, jadi 20/130 kali 50, ini untuk yang lulusan SD dapat 7,69 atau 8 sampel. Kemudian sampel lulusan SMP 40, dari 40 itu, kita ambil 15. Kemudian sampel dari lulusan SMA, dari 55 kita dapat 21 orang.
Kemudian sampel dari lulusan perguruan tinggi dari 15 kita dapat 6 orang. Ini dengan menerapkan rumus yang tadi. Nah, karena ini adalah variabel discrete, ya maka, kita lakukan pembulatan. Jadi yang, dia 0,5 ke atas, kita pembulatan ke atas, di bawah 0,5 maka kita pembulatan ke bawah. Sehingga dari 130 populasi kita dapatkan SD 8 orang, SMP 15 orang, SMA 21 orang, dan perguruan tinggi 6 orang. Tahapan dari, stratified random sampling ini yang pertama adalah tentukan karakteristik atau lapisan atau kelompok populasi. Setelah itu baru menentukan sampel dari setiap lapisan atau kelompok, seperti yang slide yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, nah setelah kita, dapatkan jumlah dari masing-masing kelompok, bagaimana cara memilih, misalnya tadi, bagaimana cara memilih 8 dari 20. Nah, untuk memilih 8 dari 20 itu, maka kita bisa memilih anggota sampel dari setiap lapisan atau kelompok dengan bantuan teknik penarikan sampel acak sederhana atau sistematis. Jadi kita bisa lot ya atau undi atau menggunakan, tabel bilangan acak untuk mendapatkan, eee, jumlah karena, seperti tadi ini jumlahnya tidak terlalu banyak, 8 dari 20. Ini lebih sedikit, maka kita bisa menggunakan acak sederhana. Selanjutnya bagaimana dengan yang non proporsional? Ini, kita langsung saja ke contohnya bahwa Eee, pada penarikan sampel 15 orang dari suatu populasi dengan karakteristik SD-nya, lulusan SD ada 20 orang, lulusan SMP ada 60 orang, lulusan SMA ada 66 orang, dan lulusan perguruan tinggi ada 4 orang. Kita butuhkan 15. Bagaimana caranya mengambil dari, eee, jumlah ini? Ada 150 ya. Nah, tentu kita coba dulu dengan cara proporsional. Nah, jika kita menggunakan cara proporsional, maka akan diperoleh sebagai berikut. Populasi seluruhnya 150, sampel lulusan SD 20 dibagi dengan total populasi 150 dikali dengan jumlah sampel yang akan kita ambil 15, ini hasilnya 2. Kemudian dari SMP dengan menggunakan rumus yang sama kita dapat 6. Dari lulusan SMA dengan jumlah 66, dengan rumus yang sama kita dapat 6,60 kita bulatkan ke 7. Kemudian lulusan perguruan tinggi, ada 4 orang, dari 4 orang ini dengan rumus yang sama, hasilnya 0 karena hasil akhirnya adalah 0,40, ini pembulatan ke bawah. Tentu ini, kalau kita lihat, dengan cara non proporsional maka ada, eee, sifat atau ada stratifikasi yang tidak, memiliki perwakilan, sehingga kita bisa menyesuaikannya dengan, mengurangi satu yang dari lulusan SMA, dari 6,60 ini kita jadikan 6, kemudian kita ambil satu dari lulusan perguruan tinggi ini berdasarkan pertimbangan. Sehingga hasilnya nanti bahwa dengan cara non proporsional kita memperoleh, sampel yang mewakili seluruh lapisan atau kelompok SD 2 orang, SMP 6 orang, SMA 6 orang, dan perguruan tinggi 1 orang. Karena ini tidak proporsional, betul, sesuai dengan rumus, maka disebut sebagai non proporsional. Nah, setelah ditentukan jumlah sampel dari setiap lapisan atau kelompok, sama dengan yang tadi bahwa untuk mengambil anggota sampel dari setiap kelompok bisa kita melakukan teknik acak sederhana, baik dengan cara undi atau menggunakan tabel angka acak atau menggunakan sistematik random sampling. Selanjutnya kita masuk ke teknik acak berkelompok. Jadi teknik acak berkelompok ini digunakan jika peneliti tidak memiliki kerangka sampel, tetapi peneliti hanya memiliki data yang lengkap mengenai kelompok-kelompok yang ada. Ada dua jenis teknik acak berkelompok ini.
pertama adalah a stage cluster random sampling atau teknik acak berkelompok satu tahap, dan yang kedua adalah multi-stage cluster random sampling atau teknik acak berkelompok dalam beberapa tahap. Nah, yang pertama adalah teknik acak berkelompok dalam satu tahap. Jadi teknik penarikan sampel kelompok satu tahap ini digunakan jika sifat atau karakteristik kelompok itu adalah homogen. Artinya masing-masing anggota dari kelompok itu memiliki karakteristik yang sama. Teknik penarikan sampel kelompok banyak tahap ini digunakan kalau sifat atau karakteristik kelompok pada populasi cenderung heterogen. Tetapi kalau sifatnya dia heterogen, maka kita menggunakan beberapa tahap ya, atau multi stage cluster random sampling. Nah, ini kita masuk di satu tahap. Contoh yang satu tahapnya di satu universitas ada 6 fakultas. Tetapi peneliti tidak memiliki data mengenai daftar nama mahasiswa di setiap fakultas. Yang ada adalah daftar fakultasnya. Kita bisa membuat alur pengambilan sampelnya sebagai berikut. Ini contoh ya, bahwa di Universitas A ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas MIPA, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian yang diundi ini adalah fakultasnya. Jadi dengan cara yang sama pada teknik penarikan acak sederhana, kita perlu melakukan undian nama fakultas, kemudian memilihnya secara acak. Nanti setelah dilakukan pengundian, misalnya terpilih Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik, maka seluruh mahasiswa dari fakultas tersebut akan dijadikan sampel. Dan mahasiswa dari kedua fakultas ini dianggap mewakili mahasiswa dari universitas tersebut. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita coba lihat pada penarikan sampel untuk kelompok banyak tahap. Ini contoh di satu universitas ada 6 fakultas, sementara data yang dimiliki adalah tidak ada daftar nama mahasiswa yang tersedia, tetapi kita punya asumsi atau keyakinan awal bahwa fakultas ini ada dua, ada Fakultas Ilmu Pasti, kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial atau Humaniora. Sehingga fakultas ini kita pisah dulu, yang mana ilmu pasti, kemudian yang mana ilmu humaniora atau sosial humaniora. Setelah itu yang ilmu pasti ini kita lot untuk kita ambil satu fakultas, kemudian ilmu humaniora juga kita lot dan kita ambil satu fakultas. Misalnya yang ilmu pasti ini yang naik adalah Fakultas Kedokteran, kemudian yang dari sosial humaniora adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian setelah kita dapat fakultasnya, nah di masing-masing fakultas ini kita bisa memilih mahasiswa berdasarkan jurusan dengan cara stratified random sampling. Ya, jadi kita bisa pilih untuk jurusan-jurusan di masing-masing itu kita ambil sesuai dengan berapa yang kita perlukan dengan menggunakan cara stratified random sampling yang tadi yang kita sudah jelaskan di awal. Jadi stratified random sampling ini kalau misalnya dia heterogen, jadi ada beberapa jurusan lagi di dalam fakultas itu. Misalnya kita ambil dari jurusan ini berapa orang, tentu mungkin kita menggunakan yang proporsional stratified random sampling. Mudah-mudahan masih ingat ya yang tadi ya, yang proporsional. Kemudian atau bisa juga menggunakan teknik acak sederhana atau sistematis kalau misalnya jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi dengan catatan bahwa acak sederhana atau sistematis ini bisa dilakukan kalau anggota populasi dalam suatu populasi itu adalah homogen. Nah, sekarang kita akan masuk di bagaimana dengan teknik penarikan sampel non-probability atau penarikan sampel di mana sampel tidak memiliki peluang yang sama untuk anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel.
Jadi teknik penarikan sampel non-probabilita ini digunakan jika peneliti tidak memiliki kerangka sampel yang memadai. Hanya kelemahannya bahwa tidak ada kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk menjadi sampel, sehingga hasil penelitian dengan menggunakan teknik ini tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi pada populasi. Jadi biasanya hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi, tetapi hanya berlaku untuk sampel yang diteliti. Nah, teknik penarikan sampel aksidental, ini adalah teknik yang pertama dari non-probability sampling. Yang pertama adalah didasarkan pada kemudahan atau convenience, kemudian sampel terpilih karena berada pada waktu, situasi, dan tempat yang tepat. Kemudian misalnya pasien tuberkulosis yang berkunjung ke puskesmas pada saat penelitian dilaksanakan. Jadi teknik penarikan sampel aksidental ini tidak kelemahannya seperti yang tadi ya, misalnya di pasien tuberkulosis ini, maka pasien tuberkulosis yang tidak berkunjung ke puskesmas itu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi sampel. Jadi hanya mereka yang datang berkunjung ke puskesmas pada saat penelitian dilaksanakan yang bisa menjadi sampel. Nah, di situ kelemahannya. Sehingga, penarikan aksidental tadi kita tidak bisa mengatakan bahwa berlaku untuk seluruh penderita tuberkulosis hasilnya. Hanya berlaku untuk, pasien tuberkulosis yang menjadi sampel dalam penelitian. Selanjutnya adalah teknik penarikan sampel purposive. Jadi purposive ini disebut juga sebagai judgmental sampling. Itu digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Misalnya orang yang dianggap ahli, atau misalnya kita ingin meneliti mengenai pemahaman tenaga analis mengenai PCR. Maka kita pilih tenaga analis yang bekerja di lab PCR atau mungkin yang memiliki atau bekerja sebagai lulusan analis kesehatan yang bekerja. Nah, tentu kita tidak bisa mengatakan nanti bahwa hasil penelitian ini itu berlaku mengenai pemahaman tenaga kesehatan mengenai PCR karena kita menggunakan sampelnya itu purposif atau kita tentukan sampelnya. Kemudian berikutnya yang masuk dalam non-probability sampling adalah teknik penarikan sampel kuota atau kuota sampling. Nah, teknik ini sebenarnya sama dengan stratifikasi sampling. Hanya perbedaannya adalah kalau stratifikasi tadi penarikan anggota sampel dari masing-masing uh, stratifikasi atau lapisan itu kita menggunakan cara acak sistematis atau acak sederhana. Kalau ini maka cara pengambilan dari masing-masing strata itu menggunakan accidental sampling. Sehingga non probability ini uh, masuk dalam uh, teknik penarikan sampel kuota atau kuota sampling untuk penarikan dari masing-masing strata ini dengan menggunakan accidental. Kemudian teknik yang terakhir dari non-probability sampling adalah teknik penarikan sampel bola salju atau snowball sampling. Jadi pada penarikan sampel menggunakan snowball sampling ini digunakan jika peneliti tidak memiliki informasi mengenai anggota populasi. Kadang peneliti hanya memiliki satu nama populasi, kemudian nanti anggota-anggota populasi atau sampel yang diambil berkembang dari nama yang dari satu sampel ini, kemudian dia akan memberi informasi mengenai temannya atau orang lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan dia. Ini biasanya digunakan jika penelitian pada kasus sensitif atau rahasia. Hanya kita meneliti pada pengguna narkoba, atau kita meneliti pada PSK, atau pada anak jalanan. Seringkali mereka agak sulit kalau kita untuk menentukan jumlahnya atau membuat kerangka sampelnya, maka kita akan menggunakan teknik penarikan sampel bola salju atau snowball sampling
sampai dengan jumlah sampel yang kita butuhkan itu terpenuhi. Nah, tadi adalah sampling, sekarang, estimasi besar sampel. Perlu kita pahami bahwa beberapa hal yang mempengaruhi berapa besar sampel yang harus diambil, itu yang pertama adalah heterogenitas dari populasi. Jadi, keragaman dari populasi, kemudian yang kedua adalah jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian atau jumlah variabel yang diteliti, kemudian yang ketiga adalah teknik penarikan sampel yang digunakan. Ini adalah 3 hal yang paling berpengaruh terhadap, jumlah sampel yang harus diambil. Sekarang kita masuk ke heterogenitas dari populasi. Jadi semakin heterogen sebuah populasi, maka jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar. Sehingga diharapkan bahwa seluruh karakteristik populasi itu bisa terwakili. Kemudian yang kedua dari jumlah variabel yang digunakan. Semakin banyak variabel yang ada atau yang kita teliti, maka jumlah sampel akan semakin besar. Atau bisa dikatakan juga bahwa semakin banyak sifat atau karakteristik dari populasi, maka akan semakin banyak. Hal ini mengingat bahwa, persyaratan pengujian, untuk hubungan misalnya dengan menggunakan chi-square, ini tidak memungkinkan dilakukan dengan uji chi-square kalau ada nilai ekspektasi yang kurang dari satu, yang dalam perhitungannya ini, sangat dipengaruhi oleh besar sampel yang digunakan dalam penelitian. Berikutnya adalah teknik penarikan sampel yang digunakan. Jika kita menggunakan acak sederhana, tentu jumlah sampel tidak terlalu berpengaruh dibandingkan kalau kita menggunakan teknik penarikan sampel acak berlapis. Jadi semakin banyak lapisan, ini akan membutuhkan sampel yang lebih besar. Nah, eee, ini saya ingin menjelaskan bahwa salah satu, rumus sampel yang bisa digunakan pada populasi finite atau populasi yang diketahui jumlahnya adalah kita bisa menggunakan, rumus sampel, dari Slopin, yaitu N sama dengan N populasi dibagi dengan 1 tambah N populasi dikali margin error pangkat 2. Eee ini rumusnya cukup mudah digunakan, jadi nanti, margin error-nya misalnya kita pakai 0,05 atau 0,10 atau 0,01, itu dulu yang dikali, ya. Nanti kemudian dikali dengan jumlah populasi yang di bawah itu ya. Setelah itu ditambah 1, kemudian, diselesaikan perhitungannya. Ini contoh ya, misalnya populasi sebanyak 1.087 keluarga. Dengan rumus Slopin ini kita menggunakan nilai kritis 10%, berarti dapat 0,10. Nah, jumlah sampel yang dibutuhkan ini adalah 91,57. Dari mana dapatnya? Jadi 1.087 dibagi dengan 1 tambah 1.087 kali 0,10 kali 0,10. Jadi yang dikali dulu itu 0,10 kali 0,10. Setelah dapat 0,01 itu yang dikali dengan 1,087. Nanti dapat 10,87, baru ditambah 1 jadi 11,87. Selanjutnya 1.087 dibagi dengan 11,87 dapat 91,57. Karena variabel keluarga ini adalah variabel diskret, maka kita bulatkan menjadi 92. Kemudian yang kedua, kalau populasinya infinite, ya, populasi infinite ini adalah populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Hanya jumlah penderita uh, tuberkulosis yang berkunjung ke puskesmas, ya, pada saat penelitian dilaksanakan. Kita kan tidak tahu jumlahnya. Maka kita bisa menggunakan rumus dari Lemesow untuk infinite population. Rumusnya adalah N sama dengan Z pangkat 2 PQ per D pangkat 2. Q ini sama dengan 1 kurang P. Jadi Z itu adalah nilai tetapan untuk masing-masing nilai alfa ya. Kalau misalnya kita menggunakan 0,05 atau errornya 0,05,
maka nilai setnya adalah 1,96. Tentu, nanti, bisa dilihat berapa nilai set kalau, sesuai dengan alfa atau, error yang kita gunakan. Kemudian P itu adalah proporsi, ya. Proporsi itu misalnya, kalau kita meneliti mengenai tuberkulosis, kita bisa lihat atau kita bisa cari bahwa berapa proporsi tuberkulosis dari populasi. Anggaplah misalnya 10%, berarti kita pakai P itu 0,10. Kemudian 1 kurang P berarti 1 kurang 0,10 berarti, itu 0,90. 1 kurang P itu sering saya istilahkan sebagai nilai Q. Makanya biasa saya menggunakan rumusnya Z pangkat 2 PQ per D pangkat 2. Jadi nanti 0,10 dikali 0,90, kemudian 1,96 pangkat 2. Itu dikali dengan P, dikali dengan Q, kemudian dibagi dengan 0,05 pangkat 2 untuk D-nya. Nah, kalau kita tidak dapat nilai P, maka kita bisa menggunakan nilai 0,5. Kemudian nilai Q-nya juga 0,5. Jadinya adalah 1,96 pangkat 2 kali 0,5 kali 0,5 dibagi 0,05 pangkat 2. Jadi, jumlah populasi ini sangat tergantung sekali pada nilai, tingkat kesalahan yang kita gunakan. Kalau misalnya kita pakai tingkat kesalahan, 10% atau 0,1 atau 0,10, maka tentu jumlah sampelnya akan lebih sedikit. Kalau kita menggunakan 0,05 dengan P yang tidak diketahui, maka kita akan dapat 384. Kalau kita menggunakan 0,01, jumlah sampelnya akan lebih besar lagi. Jadi ini penentuan sampel untuk proporsi. Ya demikianlah, penjelasan saya mengenai, teknik penarikan sampel dan, perhitungan besar sampel, eee, secara umum, untuk populasi finite maupun populasi infinite. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.